Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yahya qayyim rahmatika nastaghis min azabika nastajir. Yahya qayyim rahmatika nastaghis. Yahya qayyim rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Para kekasih Allah, tetamu Allah yang dirahmati sekalian, tetamu Allah pada salat subuh dan pada tazkirah subuh di Masjid An-Nur lingkungan 8 dan Lidang, dan di mana saja jemaah yang mengikuti tazkirah kita ini secara online-nya. Mudah-mudahan kita dihimpunkan Allah dalam rahmat-Nya. Tadi dalam salat kita bersama surah Al-Mulk, surah yang sepatutnya dibaca tiap hari. Dalam hadis Nabi dijanjikan orang yang rajin baca surah Al-Mulk ini akan dipelihara dari azab kubur. Sering kita dengar hadisnya ya. Ayatnya 30 ayat pendek saja. Patutnya kalau kita menekuni bacanya ini, sekian bulan kita baca sudah hafal itu. Alangkah baiknya kalau dibaca dengan keluarga, anak istri, suami istri, menantu dan cucu. Dalam suratul Mulk ini banyak pesan Allah yang patut kita renungkan. Pertama, dikatakan di sini ayat 8, ini halaman 562 Pak ya, 562 ayat 8. Kullama ulqiya fiha faujun sa'ala mukhazanatuha. Setiap dilemparkan ke dalam neraka itu kumpulan manusia, ditanya oleh petugas di neraka. Masuk neraka tuh main lontar saja Pak, main campak saja. Ulqiya itu dicampakkan, dilontarkan. Subhanallah, main lempar saja ya. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap dilontarkan, dicampakkan, dilemparkan satu kumpulan, orang masuk neraka itu berkumpulan Pak. Ikut komunitasnya, ikut kampungnya, ikut desanya, kalau desa lah ya, ikut lingkungannya, ikut organisasinya, ikut sukunya, marganya, kahangginya. Alhamdulillah. Setiap dicampakkan satu kumpulan ke dalam neraka, ditanya oleh penghuni neraka itu, petugas di sana, malaikat, alam ya'tikum nazir. Pendek Pak ya, alam ya'tikum nazir. Tidakkah sampai kepada Anda ini peringatan Allah dulu di dunia? Kenapalah Anda masuk neraka? Jalan ke surga itu terbentang luas. Kenapalah sesat Anda ini ke neraka ini? Ada nabi, ada rasul, ada ulama, ada masjid Al-Quran, ada ilmu. Anda kenapa sesat ke neraka ini? Kalau cerita orang masuk jannah, disambut juga ya. Nah, dalam surah Yasin dikatakan salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu sambutan kepada orang yang masuk jannah, masuk surga. Allah sendiri yang menerimanya di sana dan malaikat. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Selamat sejahteralah Anda ini sampai di surga ini. Mir rabbir rahim, dari Allah yang Maha Rahim. Di sini alam ya'tikum nazir.
Kenapalah antum ini, anda ini sampai ke neraka, tidak dengar warning dulu di dunia, tidak ada peringatan. Qalu bala, dijawab oleh penghuni neraka, bala, ada. Sampai warning sama kami, ada ceramah, ada khutbah, ada hari raya. Kami ke masjid hari raya. Subhanallah. Hari raya kami ke masjid. Qad ja'ana nazir. Sudah sampai warning. Pembawa misi Nabi ini nazir namanya Pak. Nazirun. Bukan nazir dalam bahasa Indonesia nazir masjid. Itu nazir juga. Tapi Allah. Ini zal. Nazir. Pembawa warning. Orang itu mesti menerima warning. Orang itu mesti mendengar warning, peringatan. Kalau tidak sampai peringatan semuanya, tidak mau mendengar peringatan, tidak betul lah. Tidak betul. Kita mesti diperingatkan. Nabi itu pembawa warning. Nabi itu namanya nazir. Ataupun munzir, sama juga. Ada nazir, ada munzir. Pembawa berita yang menakutkan, mencemaskan. Lawannya Bashir atau Mubashir, pembawa berita yang baik, pembawa ancaman. Subhanallah. Pembawa berita baik, pencinta surga katanya, maaf, pencinta masjid nanti di sana akan dilindungi. Orang yang berjalan ke masjid, pulang dan pergi, perjalanannya menghanyutkan dosa. Duduk dia di masjid, malaikat mendoakannya. Ini namanya bisyarah, Bashir, berita baik. Bala, qalu bala. Ya, kami dengar warning itu, peringatan itu. Fakadzabna, kami mendustainya. Kami tidak akur. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Malah kami mengatakan apa yang diturunkan Allah itu tidak ada, itu nonsense, itu nothing. Kalau dalam KBBI nonsense. Dalam kamus Inggris nothing. It's nothing. Tidak ada itu. Ma nazzalallahu min syai'. Peringatan wahyu itu kalau tidak ada itu. In antum illa fi dhalalin kabir. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan yang menerima berita ini, sampai menerima berita, mengatakan bahwa berita itu sesat. Bahwa pembawa berita itu sesat. Pembawa warning itu sesat. Zaman dulu begitu Pak ya. Zaman turunnya wahyu, mereka tidak menerima warningnya dari Muhammad. Zaman sekarang lihat, tengoklah. Siapa yang menerima warning? Peringatan Pak ya. Warning, peringatan keras. Wa qalu, mereka berkata lagi, ini pintar-pintar ini, pandai ngomong. Yang masuk neraka itu pintar. Subhanallah. Wa qalu, menjawab lagi, lau kunna nasma'u au naqilu. Kalau kami dulu di dunia mau mendengar warning itu, au naqilu, kami mau memikirkannya, menjiwainya, menghayatinya, ma kunna fi ashabis sa'ir. Nak akan masuk neraka kami. Pintar Pak ya. Berdialog dengan penghuni neraka, petugas neraka. Kalau kami dulu mau mendengar dan kami pikirkan apa yang kami dengar itu, tidak akan salah alamat kami ke neraka ini. Subhanallah. Berarti kesilapannya tidak mau mendengar dan tidak mau memikirkan yang didengar.
Oh, berat nih Pak ya. Ayat 11, fa'tarafu bizambihim. Mereka mengakui kesilapannya sendiri. Dah silap langkah di dunia. Fa'tarafu, tapi mengakunya di sana. Nasi sudah jadi bubur, baru mengaku. Dan dilontarkan ke dalam neraka, baru menyesal. Fa'tarafu, mereka mengiktiraf. Iktiraf itu mengakui. Di Malaysia dulu dipakai iktiraf, dipakai dalam bahasa nasional mereka. Iktiraf itu mengaku. Dia mengaku kesilapannya. Lau kunna nasma', kalau dunia kami mau mendengar dan memikirkan apa yang kami dengar itu, tidak mungkin masuk neraka kami. Fasuhqan li ashabis sa'ir, celaka lah itu. Brengsek lah itu. Penduduk neraka itu. Gara-gara tidak mau mendengar, tidak mau berpikir, akhirnya sengsara untuk selama-lamanya. Subhanallah. Ini ayat ini tentang ahlun nar. Nah, ayat 12 ini solusi Pak. Solusi tentang ahlul jannah. Ayatnya satu ayat saja. Tadi ayatnya 3 ayat. 4 ayat lah Pak. Ataupun mulai dari atas lagi. Paling kurang 4 atau 5 ayat tentang ahlun nar. Penghuni neraka. Tentang ahlul jannah 1 ayat saja. Ayat nomor 12. Tadi masalah, problem, ini solusi, jalan keluar. Nah, dalam Quran ini kalau kita belajar, problem, solusi. Karena Quran ini diturunkan untuk mengatasi problem manusia. Bukan sekarang saja, nanti juga. Problematikanya sudah dibeberkan, diuraikan di sini. Tadi problem. Subhanallah. Mungkin dari ayat 6 ya. Mungkin dari ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu problem. Nah, solusinya 1 ayat saja. Ayat 12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sebaris pendek. Innalladzina yakhshawna rabbahum. Ini insan-insan yang sukses hidupnya Pak. Yang bahagia. Yang selamat. Yang senang. Innalladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang ada sifat khasyah. Rasa takut. Takut yang mendengar azan kalau dia tidak datang ke masjid. Takut dia. Takut dia terblok dari rahmat Allah. Innalladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang ada rasa takut di hatinya kepada Allah bil ghaib. Padahal Allah itu tidak nampak di matanya, tapi nampak di hatinya. Yang susah tidak nampak di mata, tidak nampak di hati. Yang nampaknya apa? Duit, rupiah, ringgit, dolar. Yang bisa dipegangnya, bisa dikantongkannya, bisa disimpannya, nampak sama dia. Real. Duit nampak, yakin dia. Janji Allah, ghaib. Datang ke masjid, mau mendengar tazkirah, diberi imbalan seperti haji mabrur. Haji yang sempurna. Datang ke masjid berduduk dengan sempurna dari rumah, dapat 1 haji, 1 pagi 2 haji dapat. Ghaib, tidak nampak. Karena tidak nampak, tidak dikejarnya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Rabb, Allah itu Rabb. Nah, dulu kita sudah bilang, Rabb itu kalau kita lihat tafsir, kita lihat rujukan bahasa Arab, maknanya lebih 10 Pak. Bukan Tuhan saja.
Kalau kita bilang Rabb itu terjemahnya Tuhan, enggak tepat Pak. Kita perlu belajar lagi Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Rabb yang mengurus alam ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Rabbnya yang membangunkan kita di pagi hari. Itu kerja Allah Pak. Kenapa orang itu mau bangun? Dia berniat ke masjid. Lalu Allah dekatkan dia dengan malaikat. Itu kerja Allah. Maka malaikat membangunkan orang itu sejam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh. Supaya dia tidak telat nanti ke masjid. Tidak sama orang yang datang sebelum azan dan datang sesudah azan. Tidak sama orang yang takbir bersama imam. Soalnya dia bertakbir sama imam dengan orang yang masbuk. Imam dah baca Fatihah baru dia Allahu Akbar. Imam dah baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang Allahu Akbar. Telatnya mungkin 10 detik, 15 detik, 20 detik. Itu kata ulama, kerugian yang menimpanya, kata ulama, dikumpulkan harta dunia ini semuanya untuk dia menutupi kekurangan yang telat sekian detik itu tidak dapat ditutupinya Pak. Ini semua gaib. Telat takbir bersama imam, patutnya imam takbir, Allah Akbar, kita takbir. Sebelum imam membaca Fatihah, kita sudah siap takbir. Nah, ini enggak. Imam dah baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi telat Fatihahnya, telat rakaatnya. Nauzubillah. Semua dikira dalam Islam Pak ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Rabbnya dengan ghaib, Allah itu tidak nampak, balasan itu tidak nampak. Nah, kalau kita lihat di awal Baqarah, sifat muttaqin nomor 1 di awal Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Zalikal kitabu la raiba fihi. Lihatlah alif lam mim Pak ya. Lihatlah alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab suci, kitab Al-Quran. Jangan ragui, penuhilah. Yakinilah dengan penuh, maaf ya. Yakinilah sepenuhnya pedoman hidup bagi ahli taqwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nomor 1 sifatnya mengimani hal yang gaib. Kalau dia takut kepada yang gaib, takut kepada Allah, lahum maghfirah. Allah akan mengampuni dosanya Pak. Bapak tak berdoa, bapak tak meminta, bapak tak beristighfar, automatically dosa bapak diampuni Allah. Malah wa ajrun kabir, jannah menunggu Pak. Surga menunggu, surga menanti. Jadi 2 dapat sama dia. Pertama dosanya diampuni, kedua jannah miliknya. Apa syaratnya? Takut kepada Allah. Khasyah. Khauf. Itu maka ada doa dalam hadis, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bi baina ma'siyatik. Ya Allah, berilah kami, limpahilah kami rasa takut kepadamu yang dapat membelung kami daripada kemaksiatan. Dan ulama mengatakan ra'sul hikmati makhafatullah. Kunci utama ilmu itu takut kepada Allah. Kalau rasa takut tak ada, habislah. Habislah segala-galanya. Tidak takut mendengar azan, tidak takut mendengar panggilan Allah. Berat masalahnya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelasnya kita baru bahas sekian ayat surah Muluk. Kita belum lihat dari atas lagi. Kalau kita lihat dari atas sangat menarik juga bahwa hidup kita ini ujian. Allah ingin melihat siapa yang terbaik di antara kita ini. Ayyukum ahsanu amala, itu ayat 2 ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini adalah ujian. Allah melihat kita siapa yang terbaik amalnya. Allah ingin mencari yang terbaik. Menyuruh kita
memiliki semangat kompetisi Pak ya. Kita mesti bersaing. Kalau tengok seorang ulama bilang, kalau tengok ada orang baca Quran di masjid, tanyalah dari Anda, kenapa dia baca Quran, aku tidak? Kenapa dia tahan membaca Quran setengah jam, 1 jam? Aku 5 menit, 10 menit tidak bisa. Nah, itu maksud ayat ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup kita ini adalah ujian. Allah menilai kita siapa yang terbaik amalnya. Mudah-mudahan kita memilih yang terbaik ya. Mudah-mudahan kita memilih yang terbaik. Jazakumullah khairan. Inni ubukum fillah. Wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.